al-muqtadi lal muqtadi ay la yadullu alal umum atau la umumalahu asokeh alal muqtadi la umumalahu. Dalil muqtadi, dalil iktidok itu tidak dilalah umum. Apa dalil iktidok? Dalil iktidok itu suatu kalam wa ma la yastaqimu minal kalam illa bitakdiri akhadi umurin. Kalam itu enggak bisa jejeg lek ora ditakdirno dengan salah satu perkara. Contohnya rufi amin ummatil khata'u wa nisyan. Dari umatku diangkat khata' dan nisyan. Ini gak bisa bener. Karena khata' itu ada, nisyan itu ada. Mulanya akhirnya kudu ditakdirno dengan salah satu beberapa perkara termasuk ay mu'akhadatul khata'i wan mu'akhadatun nisyan. Termasuk hurrimat alaikum ummahatukum, ibumu diharamno. Kai masa ibu diharamno. Masa kita melihat ibu salaman ibu diharamno. Itu tidak bisa kecuali dengan beberapa takdir beberapa perkara. Nah, takdir perkara bagaimana? Takdir perkara ini ditakdirkan dengan tamattu'u ummahatikum. Ya, niku yang tidak boleh itu adalah khurimat alaikum tamattu'u ummahatikum. Tidak boleh tamattu dengan ummahat. Nah, bila salaman yo ora apa-apa, wasno yo ora apa-apa. Nah, lafaz khurimat alaikum matukum itu apa dilalah umum kini diarani as-sahih al-muqtadi al-muqtadi la umumalah, tidak diarani umum la ummu jami'aha. Kenapa lintifai darurat biakhadiha? Karena daruratul lafaz itu sudah bisa tercegah dengan salah satu umur yang misalnya tamattu sudah bisa tercegah, rufi'an ummatil khata' wan nisyan bisa tercegah dengan mu'akhadatul khata' wan nisyan, sehingga tidak akan dilalah umum. Berarti bagaimana kalau tidak umum? Berarti mujmal. Nah, yang mujmal fayakun mujmalan fayanaha bita'ayunin biqorina, bisa dijelaskan dengan korena. Kalau di dalam khurimat alaikum matukum karena itu di dalam bab nikah, berarti yang tidak boleh tamattu korenahnya. Kalau di dalam rufi'an ummati al khata' wan nisyan korenai lek khata' wan nisyan itu tidak berdosa. Ngoten. Wakila ya ummu hadarun minal ijmal. Enek ae pendapat sing arani di muqabilus sahih menunjukkan umum. Umumuhu an aksari Syafi'iyah wal Malikiyah, dan disokehkan oleh Imam Nawawi wonten kitab Rodo di dalam bab tolak. Berarti kenapa disebut muqtadian? Ya nau amrun iktida unasir tawaqquf fi sihhati alaihi, diarani perkara bidak tidak akadi umurin yusama muqtadon. Yang umur itu adalah disebut dalil muqtadon. Kenapa disebut dengan muqtadon? Karena iktida unas untuk sahnya dengan itu, mulanya diarani muqtadon. Berarti contoh hadis musnad akhi Asim al-Adi fi mahasi misal fi mabhasi mujmal. Ini tentang hadis akhi Asim. Ini apakah termasuk
umum apa ora nanti akan disebutkan di dalam bab iki mujmal apa ora. Niku umpami teng fikih niku ketika istilah kados muqtadha kalau kiambak niku ketika hanya ini kan dereng saged ya kita landasan hukum. Ya lek dikai landasan hukum salah kaidah bisa, namun untuk urusan fikih ya harus dengan dalil tafsili detail karena tidak bisa dengan hukum mujmal gitu saja kecuali kalau sudah tidak ada lagi. Zahir Zahire iku kan sesuai dengan kaidah iku ngono lho. Zahire kaidah ngono, tapi perlu ada penjelasan dalil yang lain. Jadi lek misalnya di kene dikatakan rufi'a min an ummatil khata'u wan nisyan, ini kedua-duanya kalam tersebut tidak bisa wali wuku'i malayas takimul kalam biduni takdir ma'akhudha bidoman. Jadi rufi'a domanu khata' wan nisyan, rufi'a mu'akhadhatul khata' wan nisyan. Kalau di situ ditakdirkan dengan mu'akhadhah di babi ma'rufan mislihi, wakilah ditakdirkan kedua-duanya berarti bisa doman, bisa mu'akhadhah dan lain sebagainya. Visi berarti ila yuqadar jam'i wa itu qaul yang mengatakan umum. Yang mengatakan khusus seperti Syafi'i tidak. Berarti yang tadi al-umum. Artinya tadi al-umum berarti kudu di salah satu saja sudah cukup. Paham? Jadi kalau dikatakan rufi'ah min ummatil khata' wan nisyan, kalau kita merusak barangnya orang lain terus karena lali atau kekeliru wajib ngijoli apa ora? Cara Abu Hanifah ya harus gak wajib ngijoli. Kenapa gak wajib ngijoli? Karena terjadi khata' wan nisyan itu di sini ditakdirkan dengan ada mudoman juga bisa dilalaikan umum. Tapi lek cara Imam Syafi'i indah, iku mu'akhadzah saja, tidak berdosa tapi masalah doman tetap. Yang sehingga ketika kebijakan imam keliru sampai terjadi mateni wong karena kebijakan sing keliru, terus perlu dikisah sapa ora, terus kebijakan harta. Ini lek cara mazhab Imam Syafi'i wajib doman. Lalu ini khata' nisyan. Khata' nisyan tidak menghilangkan doman, tetap wajib doman. Khata' nisyan itu hanya menafikan mu'akhadzah. Tapi cara Abu Hanifah enggak. Cara Abu Hanifah tidak ada khata', tidak ada doman. Tidak ada doman, tidak ada ma'akhadzah. Lalu untuk hakul ghair bagaimana? Sekarang pembunuhan berarti kalau Abu Hanifah yang wajib mijoli niku baitul mal. Lek cara Imam Syafi'i enggak. Yang wajib mijoli yo hartanya sendiri atau apa itu namanya diat akilah, sibul khata' misalnya, sibul amdi. Karena diat akilah berarti ya wajibane dhewe cuma nang keluargane yang dapat warisan. Ada kebijakan keputusan akhirnya mengakibatkan banjir yang mengakibatkan rusak omah. Karena sebab wayahe iku didandani, tanggule wae didandani malah gak didandani. Jarno sudah diingatkan karena dianggap gak apa-apa, terus akhirnya ngguling ngijoli.
apa ora iki ngijoli. Lah sing ngijoli sapa? Lek jare Imam Syafi'i yo dhek. Kenapa? Karena yang diambil dari daluh rufi'an umatil khata wa nisyan itu muakhadzahnya saja, berdosanya saja. Nah, cara Abu Hanifah enggak. Yang wajib ngijoli ku pemerintah, yaitu Baitul Mal. Sedangkan dia keliru, tidak kewajiban untuk diambil tindakan, ngono lho. Tapi tetap Doman. Terus Indonesia itu seandainya pembunuhan ya, itu ketika buatan berencana dari hukum Indonesia ini kan bukan sampai dikon pada ini hanya dikon takjil di penjara. Niku hukum terus juga kan umpamanya diusulkan kok sakit tau. Ya bisa tuh ketika keluarganya minta denda itu tetap bisa, tapi mangga salurkan kalau tidak tanda tangan sering berbuat penuh pangga belum beres masalah ini. Akhirnya keterus-terusan. Nah yang repot ketika jaluk denda terus sing lanang sing dituntut itu gak saguh. Wis gak saguh pan penjara ben kaya apa ben wis terserah. Nah, pilih di penjara. Lah itu bagaimana? Buntu. Artinya tetap gak bisa selesai itu ya kok akhirnya malah penjara dan ini tetap gak bisa terima. Nah, pengadilan gak bisa ya. Repotin nang kono. Karena malah kok maksudnya di wajib penjara itu harus urusan utangin gak iso pak wis gak iku. Iku urusan pribadi-pribadi. Tapi lah sing dituntut iku mau membayar, gak usah penjara iku nanti. Tapi undang-undang itu hasilnya yang bisa direvisi lah. Ya iso, kenapa ora iso? Lagi. Nah, tapi ngrevisi wonge lek gak duwe terus dituntut bae gak gelem terus piye jan. Penjaranya ditambahin malih mungkin. Kemanusiaan niku nanti ane. Penjara ini ya karena penjara pada orang melarat itu tidak boleh. Lek kados sahabat kula kados yang korupsi ini kan juga selain hukuman itu wonten denda. Tapi ketika denda tidak mampu itu mungkin boleh penjara. Iya penjara terbatas. Hanya berapa ngono tok. Berapa? Nggih, ora terus ora. 50 juta itu mungkin 3 bulan. Nah, itu aslinya itu gak gelem bayar, tapi gak iso pok itu masih di penjara gak iso pok. Tetap utang di ini gak iso hasil. Tuntutan akhirat tetap itu. Lah dia tuh yang ngono, lek urung iso njaluk sepura urung bebas gak iso. Nah, tapi ketika dia melarat terus maring ngono gak iso bayar di penjara itu gak boleh wong melarat di penjara itu oleh. Karena fa in kana tu suratin fanadiratun ila maisaroh. Ah, lek gak sanggup karena gak punya, lain lek gak sanggup sih sanggup tapi sih semoyo ngono sih iso. Nah, biasa yo lek amdun mungkin sih gak sanggup itu yo kudu anu risos. Hukuman mati. Cuman ketika keluarga bebas kisos apakah wajib apakah diatnya wajib? Cara Imam Syafi'i tetap wajib. Dengan diwajibkan dibebaskan diat itu berarti dibebaskan kisos berarti ganti pada diat. Kalau Imam Hanafi tidak. Ketika sudah dibebaskan gak wajib diat. Untuk amdun makdun. Kenapa amdun makdun itu tidak ada diatnya? Wajibnya kisos. Wamang karena ancamannya itu dawuh wamang qatala mukminan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidina fiha gak usah diat. Sedangkan yang diat itu yang khata'. Wamang qatala mukminan khata'an fa takhriru raqabatin mukminatin fadiyatun musalamatun ila ahliha. Nah, sedangkan
Diat itu bagian daripada had, karena ada ketentuan yang sehingga ta'abudi nggak bisa dikiaskan. Lah cara Imam Syafi'i, wong sing khoto ae ana diate apa maneh sing abdun makhtun lebih enek diate. Ini seperti halnya faman ufiala min akhi apan ufiala min akhisan wa tibaun bi ihsan ma'rufin au bi ihsan. Seperti halnya wong ngodoni salat, wong ninggalno salat tidak sengaja wajib qada. Lalu gak sengaja, cara Imam Syafi'i, yo lebih wajib qada. Nah cara Hanafi ndak ada, sing sengaja wajib qada gak enek. Karena soalnya wis gede ngono lho. Imam Ahmad juga demikian, sengaja tidak wajib, tidak ada qada. Ngono padha karo iku mau. Kalau membunuh dengan sengaja terus dimaafkan, gak ada diat. Malah pembunuh-bunuh sengaja ngoten niku. Tapi lek gak dimaafkan kisos. Lek sing gak sengaja itu baru diat, tapi tidak ada kisos. Hanafian itu lek tak ajar niku ketika nggih napa kisos berdasarkan apa wonten Hanafian. Enggak. Kisah takzir itu dilakukan setiap dari kejahatan yang tidak ada hadnya, itu kisah anujian takzir. Lah kisah niku semua mazhab sepakat ya. Pak sepakat itu. Lah untuk kados teng Indonesia iki peluang untuk takzir atau ngeten iki. Nah, masalahnya di Indonesia itu semuanya muslim karo kafir dipodo. Punya hak yang sama di bawah hukum. Dan itu kalau dipraktekkan, walaupun toh kisos itu sepakat ada, namun di dalam implementasinya berbeda yang sehingga tidak bisa dipraktekkan di Indonesia. Kalau menurut Imam waladu adin minti bi'atihi, menurut Imam Syafi'i, ono wong mukmin membunuh wong kafir, wong kadzimi, gak dikisos. Tapi lek wong Kristen membunuh wong Islam dikisos, dipraktekno akan menjadi bahaya. Sementara dari wong mazhab Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, kalau orang membunuh wong mukmin membunuh mukmin membunuh wong zimmi, ini tetap dikisos. Akhirnya terjadi dua perbedaan pendapat yang sangat tajam kalau dipraktekkan di Indonesia sama-sama melanggar. Kalau orang Islam membunuh orang kafir bagaimana? Kalau nanti kamu kisos, kalau nggak ulama Syafi'iyah protes. Kalau tidak dikisos, kalau gak dikisos, ulama Hanafiyah protes. Dari dua mazhab ini yang kita pentingkan yang mana? Apa kita dahulukan pendapatnya Hanafi yang sehingga semuanya wong muslim karo wong mukmin tetap dikisos? Apa tiga ini? Apa kita tiadakan kisos supaya tidak terjadi kita melakukan perbuatan yang tidak bersalah, yakni menghormati yang tidak bersalah. Sebab kalau diadakan kisos nanti kita akan bisa menghukum orang yang tidak semestinya dikisos. Lebih baik ini kita memaafkan orang yang tidak bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Loh, itu loh pandangannya. Tetapi sebagai qadhi atau hakim ini kan juga berhak untuk memilih dari salah satu pendapat mazhab. Nggak bisa. Ya kalau mustahid di Indonesia nggak bisa mengambil salah satu dari fikih, nggak bisa. Fikih itu harus ditentukan yang ada di dalam undang-undang karena hukum sosial. Lah wonten umpami niki secara kajian ilmiah nopo saged dikatakan bahwa ulul amri juga berdosa. Enggak bisa berdosa. Inggris yang saat ini ingkang dinten ngoten. Iya dia sih orang berdosa. Padahal saat ini saged to. Loh. Iya ngrevisi niku kamu revisi ini piye jajal? Revisi di kisah apa ora? Umpami taruhlah mungkin gambar kaulah yang paling ringan dari
Yang paling ringan gak ada kisos. Nah, makanya kalau kamu katakan kisos, mengkule ana wong mukmin membunuh wong kafir aku dikisos. Ini sama menurut Imam Syafi'i sama halnya menjatuhkan kehukuman kepada orang yang semestinya tidak dihukum. Kan ngono. Tapi kalau kamu katakan tidak kisos wong kafir membunuh wong Islam membunuh wong kafir, akan terjadi istingkarunas. Harus utul kepada yang lain. Oke lah, saya nambah Syafi'iyah ngoten hakim ini. Berarti kan mungkin niki terlepas Hanafiyah setuju napa mboten kan nggih. Loh, itu akan istingkarunas, perang di Indonesia. Perang, kenapa? Karena memenangkan orang Islam. Di sini bukan negara Islam, bukan milik orang Islam. Berdosa kamu tidak pindah kepada yang lain. Aku menetapkan hukum yang berakibat istingkarunas. Terjadi sarul fitan. Delok nggih. Ya anak kae. Abu Yusuf itu sudah menetapkan kisos harus dibatalkan karena istingkarunas. Iki jenenge hukum siasah. Kalah dengan masyarakat. Iya. Tujuannya untuk masyarakat. Karena tujuannya aman. Iya. Berarti itu Mas, kisos niku kan sudah dikatakan mujma'alah. Wujudul kisos mujma'alah, tapi pelaksanaannya tidak. Tidak mujma'un alaih, per afrodnya. Makanya di Indonesia ada sampai hukum kisos ada, tapi perlu dipertimbangkan. Enak kisos gak dinafikan di Indonesia. Nah, terus dipertimbangkan kesalahannya anu piye ngoten. Sebab di samping itu pembunuhan di Indonesia itu banyak yang tidak terbukti, tapi disandra dengan bukti palsu seperti kasus Pak Ashari. Siapa jenenge? Antasari. Lah ngono kae lho. Iku lho yang repot di Indonesia. Nah, makanya lebih baik memaafkan orang yang bersalah. Keliru memaafkan orang yang bersalah daripada memberi hukum kepada orang yang bersalah. Wis kajian ilmiah ya apa kowe keliru kowe ngene. Wonten ning nyalahno ulama-ulama kowe yang ngene. Langsung mati nanti mesti kata sing keliru. Lawan keliru sing betul salah. Kalau saat ini bukti kena dipalsok. Nah iya iku lho dianune tenang kono. Kita menggantikan saksi kedua Islam tidak bisa. Pakai Abu Hanifah ya sawi. Podo. Tapi podo saiki oke sing khianat. Lha iku malah bahaya. Padahal kekeliruan saksi itu juga akan ada zamannya, tanggung jawab lagi, rentet-rentet. Nah ini kudu pertimbangan banget itu hukum siasah nang kono. Wis. Sudah golek anu kajian ilmiah ya mun kene. Golek kowe gak nguasai fikih siasah jeleput kowe. Nah, rata-rata orang yang mengaji kitab Syafi'i semacam itu. Karena kitab Syafi'i itu keras. Karena kitab Syafi'i dirumuskan di dalam daulah Islamiyah, di mana tempatnya milik orang Islam. Nah, lain kalau dari kitab Hanafi, di mana kitabnya Hanafi itu dirumuskan pada Ajami, yang di sana sudah kumpul, sudah bertemu antara wong Islam dengan non Islam, semuanya kumpul. Nah, kita untuk menghentikan pertikaian biar hidup ibadah tenang itu piye. Dan dari Syafi'i itu memang al-aslu al-khirabah bainal muslim al kafir, sehingga khirabah terus perang terus gak menyelesaikan masalah kita kalau kita pakai. Nah inilah yang kemudian kalau kita mempertahankan ta'assub. Kalau alam kitab Mizan Kubro bilang ada satu dengan bertentangan tiga. Kalau kamu masih gandoli yang Syafi'iyah satu karena mazhabmu Syafi'i, mbahmu Syafi'i, itu namanya ta'assub.
Itu enggak pas, enggak moderat. Mestinya A'immatus Salasah mengatakan al aslu bainal mukmin wal muslim itu musalamah, bukan khirobah yang nih. Ya, sehingga yang diselamatkan, yang didahulukan perdamaian, bukan perpecahan. Syafi'i kadose kan datang muslim ku orang. Nah, mulane itu pun sudah dua pendapat. Babia dua kaul, cuma yang ngasoh itu seperti itu. Nah, mulane kalau kamu ngaji fikih terus gak diimbangi dengan sosial, diimbangi dengan itu akan terjadi radikal semacam itu. Sapi jelas ngoten niku. Heeh. Nah, mulane ketika nangge wilayah kan mengusulkan undang-undang minta apa itu namanya cuti untuk iddah. Kita wafat ya tolak, aku malah menolak, itu gak pas itu. Kamu akan tujuannya apa jaluk ini? Supaya fikih masuk di sana loh. Apa fikih dulu masuk lah kan? Apa itu bertentangan dengan fikih? Hasan Basri aja gak mewajibkan apa-apa, yang penting wong mati, itu pokoknya penting gak rabi maneh, gak masalah. Itu cocok karo fikih. Nah, kalau kamu ingin memasukkan Syafi'iyah beda lagi. Apa kita akan bentuk Syafi'i saja? Tuh, niku iku lho. Mulai sing kenal Syafi'iyah tak seakan-akan kalau enggak cocok dengan Syafi'i, enggak cocok karo fikih. Apa fikih itu Syafi'i ngono lho. Yang perlu kita. Akhirnya mentah kabeh aku gak iso, aku tetap kudu dibahas. Gak iso itu kan. Ya kalau kau usulkan ya gak masalah. Tapi bukan keputusan Majelis Masail.